Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Aida Grahamasita dengan NIM 200102558 dari kelas A 3BK 2020 akan memaparkan bimbingan dan konseling berbasis budaya Sunda tentang pentingnya mengenal nilai-nilai kebudayaan lokal, terutama di Jawa Barat atau suku Sunda. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Era globalisasi saat ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang begitu cepat sebagai konsekuensi dari modernisasi, industrialisasi, serta kemajuan internet yang telah mempengaruhi nilai-nilai moral, etika, dan juga gaya hidup. Selain itu, memudahkan masuknya budaya asing dan tidak jarang ada budaya asing yang tidak sesuai dengan sistem nilai dan juga budaya bangsa kita. Tidak hanya budaya asing, terkadang kita juga melupakan budaya lokal tempat di mana kita tinggal. Maka dari itu, dikhawatirkan akan dapat mengancam eksistensi budaya lokal yang menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Nah, dengan memahami nilai budaya bangsa akan memampukan diri kita untuk menghadapi globalisasi karena memiliki identitas dari budaya kita sendiri. Selain itu, kita juga akan mampu membedakan mana kebudayaan yang sesuai dengan identitas diri kita dan mana kebudayaan yang tidak sesuai dengan identitas diri kita. Kemudian, kita juga akan bisa memiliki toleransi berbudaya yang tinggi pada setiap budaya yang ada. Perlu diketahui juga bahwa setiap daerah ini kan memiliki kebudayaannya masing-masing yang sampai saat ini harus dilestarikan dan diterapkan nilai-nilai budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita bertempat tinggal di Jawa Barat, maka salah satu nilai-nilai budaya yang harus kita pahami ialah falsafah budaya Sunda, yaitu nilai-nilai budaya yang tersimpan dalam adat kebiasaan dan juga tradisi yang diterima serta dilakukan secara turun-temurun. Ada falsafah Sunda yang menyebutkan beberapa nilai kepribadian yang harus dimiliki diri kita sebagai seseorang yang tinggal di Jawa Barat, khususnya suku Sunda, yaitu pertama, cager, memiliki arti sehat. Artinya kita sebagai manusia harus sehat secara lahir, batin, jasmani, dan rohani. Contoh penerapannya ialah mampu berpikir dan bertindak secara rasional dan proporsional berdasarkan pada nilai-nilai normal atau nilai moral. Yang kedua, ialah bager, memiliki arti baik. Artinya kita sebagai manusia harus bermoral baik dan memiliki sifat kemanusiaan. Contoh penerapannya ialah berempati, bertoleransi, dan bersimpati. Lalu yang ketiga ialah benar, memiliki arti benar. Artinya sebagai manusia kita harus menjadi seseorang yang dapat dipercaya, tidak berbohong ataupun berkhianat, dan menjalani kehidupan yang taat pada aturan dan juga hukum yang berlaku. Contoh penerapannya ialah menjunjung tinggi integritas, mengatakan semua sesuai dengan fakta dan tidak memanipulasi. Kemudian yang keempat ialah pintar, memiliki arti pintar. Artinya sebagai manusia kita harus cerdas dan berilmu, memahami ilmu sampai kepada dasarnya yang membawa kebaikan bagi dunia dan juga akhirat. Contoh penerapannya ialah dengan dapat menyesuaikan diri dengan sesama dan juga dengan lingkungan, bisa menyelesaikan permasalahan dengan bijaksana, serta mampu mengatasi tantangan kehidupan. Yang kelima ialah singer, memiliki arti dapat mengintrospeksi diri sendiri. Artinya sebagai manusia kita harus bersikap terampil dan toleran agar bisa mengintrospeksi diri sendiri dengan baik. Contoh penerapannya ialah bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menerima kritik dan masukan dari orang lain terhadap diri kita, untuk kemudian dijadikan refleksi diri. Yang keenam ialah pangger, memiliki arti teguh. Artinya sebagai manusia kita harus tegar dan kuat, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen. Contoh penerapannya ialah kuat dalam menghadapi kehidupan, membela kebenaran serta taat pada hukum yang berlaku. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Sunda tersebut dibutuhkan oleh kita untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari, serta agar dapat menghadapi perubahan zaman dengan tetap memiliki identitas diri yang baik.
karena akan membantu kita untuk mengenal sistem etika dan nilai-nilai pedoman hidup sebagai pribadi dan anggota masyarakat, serta dapat menerapkan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Selain itu, juga bertujuan untuk melestarikan kebudayaan dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.